kami masing-masing. Saya sendiri adalah Serena. Saya Graciela. Saya Nikola. Saya Cecilia. Saya Regina. Saya Justin. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menemukan hubungan antara suhu dengan energi kinetik gas. Dan berikut adalah video percobaan kami. Selamat menyaksikan. Sebelum percobaan dimulai, perlu disiapkan alat dan bahan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Ada tinta spidol, termometer, gelas ukur, air panas, dan es batu. Pada percobaan kali ini, akan dilakukan 4 kali percobaan untuk melihat bagaimana kecepatan penyebaran pada partikel yang bersuhu dingin dengan kecepatan penyebaran pada partikel yang bersuhu panas. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menuangkan air panas dan air dingin dengan volume yang sama, yaitu 250 ml. Setelah itu air panas akan kembali dididihkan menggunakan bunsen, dengan tujuan untuk mencapai titik didih yang lebih tinggi lagi, sekitar 80-90 derajat Celcius. Sebelum percobaan dimulai, sudah terlebih dahulu dihitung dan didapatkan bahwa suhu awal air pada air dingin adalah 11 derajat Celcius dan suhu awal air pada air panas adalah 81 derajat Celcius. Kami mendapat data tersebut dengan ruangan yang bersuhu di atas 30 derajat Celcius. Setelah itu diteteskanlah 5 tetes tinta merah ke masing-masing air. Lalu, percobaan dimulai dengan suhu ruang sebesar 30 derajat Celcius dan akan ada jeda waktu setiap 10 menit sebelum pengukuran suhu air kembali. Setelah berlalu 10 menit, suhu air kembali diukur dan kami mendapatkan suhu air panas sebesar 75 derajat Celcius dan suhu air dingin sebesar 14 derajat Celcius. Setelah 10 menit berlalu, didapatkan bahwa kondisi air panas dan air dinginnya menjadi seperti ini. Ketika pengamatan selesai dilakukan, maka akan kembali dihitung waktunya sebesar 10 menit sebelum pengamatan selanjutnya dilakukan. Pada 10 menit kedua, kami kembali mengukur suhu masing-masing dari air panas dan air dingin. Dan didapat suhu air dingin sebesar 16 derajat Celcius dan suhu air panas sebesar 69 derajat Celcius. Dan berikut adalah kondisi air setelah 20 menit berlalu. Terlihat bahwa tinta merah pada air panas sudah mengalami penyebaran yang lebih cepat dibandingkan dengan air dingin. Jika sudah diukur, maka suhu ruangan akan diturunkan menjadi 28 derajat Celcius. Dan kira-kira apakah suhu ruangan akan berpengaruh pada percobaan kali ini? Hal ini akan dibahas dalam laporan. Setelah 30 menit berlalu, maka kita kembali mengukur suhu air dingin dan panas yang telah ditetesi tinta. Dan suhu yang didapat adalah air dingin sebesar 17 derajat Celcius dan air panas sebesar 59 derajat Celcius. Pengamatan terhadap air panas dan air dingin kembali dilakukan. Berikut adalah foto-foto kondisi air panas dan air dingin setelah 30 menit berlalu. Setelah selesai diamati, suhu ruangan diturunkan menjadi 26 derajat Celcius dan perhitungan waktu 10 menit kembali dijalankan. Dan pada menit terakhir, yaitu menit 40, kami kembali menggunakan termometer untuk mengecek suhu masing-masing gelas ukur. Dan yang kami dapat yaitu air dingin sebesar 18 derajat Celcius dan air panas sebesar 52 derajat Celcius. Berikut adalah kondisi masing-masing air di menit ke-40. Setelah percobaan selesai, berikut adalah perubahan suhu pada masing-masing gelas ukur yang dapat dilihat dalam tabel pengamatan berikut. Berdasarkan visualisasi grafik yang telah dibuat, pada suhu panas semakin lama waktunya, suhunya akan semakin menurun, yang dikarenakan adanya kalor yang dilepas yang membuat suhu air tersebut semakin lama semakin turun. Sedangkan pada suhu dingin, suhunya semakin lama akan semakin naik, dikarenakan adanya kalor dari lingkungan yang diserap oleh sistem atau air bersuhu dingin tersebut, sehingga membuat suhu dalam air semakin lama semakin meningkat. Dari keempat percobaan itu, kita juga bisa membandingkan kondisi air saat pertama kali tinta diteteskan dengan kondisi air terakhir. Pada pertama kali diteteskan tinta merah pada air panas sudah mulai merah, namun pada air dingin tidak. Sedangkan ketika terakhir kali dapat terlihat jelas bahwa warna merah pada air panas lebih menyebar dibandingkan dengan air dingin. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa besar atau kecilnya suhu akan mempengaruhi kecepatan penyebaran partikel. Semakin panas atau semakin tinggi suhunya, kecepatan penyebaran tintanya akan semakin cepat. Sedangkan semakin rendah suhunya,
penyebarannya akan semakin lambat yang menyebabkan pergerakan partikelnya terbatas. Sekian dari percobaan yang telah kami buat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan.